Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ibu ini secara online. Sebelumnya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing ya, karena ini nanti saya share untuk kelas 11 semua jenjang. Nanti mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih ya. Untuk hari ini tetap menjaga prokes ya. Sebelumnya saya mengingatkan kembali prokes untuk tidak jenuh-jenuhnya, dimanapun kalian berada tetap cuci tangan, memakai masker ya, menjaga jarak dimanapun kalian berada, tetap selalu prokes. Oke, untuk hari ini saya mohon maaf karena tidak bisa hadir untuk benar-benar ke sekolah karena saya kondisinya belum fit ya, masih sakit ya, maksudnya nggak enak badan. Dari kemarin Senin malam saya itu tiba-tiba nggak bisa, suara saya sudah agak sakit ya, jadi mungkin kecapean juga, makanya saya pakai masker karena ini hidung saya itu takutnya ini gitu ya. Jadi saya mohon maaf banget karena harus online ya, maaf Ibu tidak bisa hadir, tidak bisa memberikan semangat langsung ke kalian karena benar-benar situasi dan kondisi Ibu tidak bisa memungkinkan untuk datang ke sekolah. Dan mohon maaf Ibu tetap pakai masker ya, karena lagi ini untuk menjaga yang di rumah tidak kena flu ya, lagi batuk gitu. Oke, untuk hari ini nanti yang pertama saya tetap mengingatkan kembali yang budaya ya, maksudnya yang mungkin kalau kelas 10 saya pernah suruh untuk nembang Jawa atau istilahnya nyanyi lagu Jawa dengan istilahnya salah satunya gundul-gundul pacul ya. Nanti untuk kelas 11 nanti pas kalau di kelas misalnya ya tanamin kita tuh istilahnya tetap mengingat karakter budaya yang ada di Indonesia. Jadi nanti entah itu nyanyi gundul-gundul pacul atau saya suruh aksara Jawa gitu ya. Nanti ini untuk yang ini budayanya, untuk berkaitan dengan ini hukum internasional, tetap istilahnya mencintai produk Indonesia ya, maksudnya dimanapun kalian berada hukum itu akan berjalan, intinya seperti itu. Kamu mau istilahnya mau keluar kota, mau keluar negeri, ketika kamu ada sengketa antara seseorang yang satu dengan yang lainnya pasti kena gitu. Jadi tetap istilahnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia maupun di internasional seperti itu. Oke, nanti silahkan disimak baik-baik materi hari ini kaitannya sama hukum internasional. Kurang lebihnya PPT-nya kemarin saya sampaikan sudah sama yang terakhir saya kasih. Nah itu mohon maaf itu bab 2, saya tulisnya bab 5 itu karena bab 5 itu udah zamannya tahun berapa itu, tahun 2016 kalau 2017 itu kan. Kalau revisi ini tahun ini berarti bab 2 gitu ya. Oke, untuk nanti silahkan absen di kolom komentar dan juga absen di Google Classroom. Jadi intinya hari ini langsung dikumpulkan, langsung ditulis, itu tugas mandiri gitu ya untuk hari ini. Tetap ya untuk hari ini ada tugasnya gitu ya. Oke, silahkan disimak.
Oke, untuk ini ya, pertemuan hari ini, sistem hukum dan peradilan internasional. Nanti Ibu minggu ini insyaallah terus saya selesaikan dulu. Minggu depan baru kita ini rekapan tugas yang kemarin-kemarin, karena ini juga nanti bentar lagi juga mau UTS ya, kalau nggak salah 2 minggu lagi mau UTS. Jadi ini mengejar sampai bab 3. Jadi intinya yang bahan materi untuk bab UTS itu nanti sampai bab 3. Dan mohon maaf kalau PPT saya ini saya nulisnya adalah bab 5, sebenarnya ini adalah bab 2 gitu ya. Sistem hukum dan peradilan internasional itu asalnya bab 2. Oke, untuk yang ini yang Ibu sampaikan lagi, nantinya hari ini ada 2 tugas, nanti silahkan disimak di PPT ini, ada di slide nanti ada setelah slide yang kemarin sudah ada tugas yang sudah istilahnya mencari kasus dan segala macam, nanti ada juga yang untuk tugas hari ini. Dan memang benar-benar Ibu mohon maaf nggak bisa hadir, nggak bisa ke sekolah karena benar-benar suaranya Ibu nggak bisa suaranya hilang. Jadi mohon maaf kalau misalnya hasil rekamannya jadi suaranya agak-agak bindeng gitu. Oke, untuk yang pertama, untuk yang kelas 11 KP 2, KP 1 sama farmasi nanti kurang lebihnya sama tugasnya. Nanti silakan disimak berbagai PT-nya yang saya sampaikan. Yang pertama, sistem hukum dan peradilan internasional. Nah, intinya kamu tahu dulu apa sih sistem hukum internasional. Nah, hukum internasional dia itu adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Intinya kalau sudah kaitan dengan batas negara itu namanya hukum internasional, baik negara-negaranya maupun subjek hukum lain atau bukan negara, ataupun subjek bukan negara yang satu dengan yang lain. Ini versinya Mokhtar Kusumaatmadja. Oke, yang kedua, asas hukum internasional. Yang pertama ada 3, asas teritorial, kebangsaan, kepentingan umum. Nah, asas teritorial berarti dia adalah yang didasarkan kekuasaan negaranya atas wilayahnya. Berarti kalau yang teritorial itu wilayahnya, kalau kebangsaan berarti warga negaranya. Kalau yang kepentingan umum berarti berdasarkan wewenang negara untuk melindungi, mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu konsep dasar hukum internasional, ada 2, dibagi 2, yaitu hukum publik internasional sama privat. Nah, publiknya itu seperti apa? Kalau publik internasional itu berarti hubungan antar negara merdeka dan berdaulat. Tapi kalau privat berarti dia mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah warga negara yang berkenaan dengan keperdataan, misalnya yang masalah negara Indonesia dengan negara Malaysia. Di situ nanti ada perseorangan di situ. Itu ya. Oke, sumber hukum internasional, ada perjanjian internasional, ada kebiasaan internasional, ada prinsip hukum umum, jurisprudensi, anggapan para ahli hukum internasional. Oke, subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional ini ada dibagi beberapa, yaitu negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Indonesia, organisasi internasional, orang perseorangan individu, bahkan pemberontak dalam pihak sengketa. Nah, lembaganya apa aja? Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional. Di situ ada tugas masing-masing. Oke. Nah, yang kemarin itu adalah aktivitasnya ya. Sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ada yang sudah mengumpulkan, ada yang sudah istilahnya sudah kemarin saya singgung. Oke, ini pokok yang minggu ini. Sengketa internasional, apa aja sih sengketa internasional? Yang pertama, sebab-sebab sengketa internasional itu apa aja? Sebabnya itu kenapa?
sejarahnya itu perang sama tuanya dengan sejarah manusia. Perang itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang bermuara dari kepentingan politik. Perang ini hanya menguntungkan pihak penguasa dan menjadikan rakyat sipil menjadi tumbal. Itu dari dulu ya, zamannya kita dijajah Belanda, ya dijajah Belanda sampai istilahnya 350 tahun ya, kita ya sebagai rakyat sipil biasa ya sebagai tumbalnya gitu. Oke, yang kedua pembagian hukumnya. Hukum perangnya menurut Mokhtar ada jus et bellum, hukum tentang perang, dan jus in bello, hukum yang berlaku dalam perang. Itu dibagi dua, yaitu hukum Den Haag dan hukum Geneva atau Jenewa. Oke, batas negara dan daerah perbatasan. Kalau batas negara dan daerah perbatasan, sejak awal itu peradaban itu merasa perlu membagi dunia atas teritorialnya. Yang kedua, pembagian awal ini dasarkan luas tanah pertanian, itu batas negara. Terus ketiga, pentingnya batas negara tidak sepenuhnya disadari dari zamannya eksplorasi abad ke-15 dan 16 dan seterusnya. Terus abad ke-17, 18, 19 itu muncul klaim wilayah para penjajah. Nah, akhir abad ke-19 itu dibagi menurut batas negara, penjajahan. Terus yang terakhir, banyak konflik militer yang terjadi karena garis batas yang tidak disepakati. Seperti itu. Nah, ini sengketanya. Sengketanya bentrokan kepentingan itu karena masalah perbatasan. Nah, lebih memilih jalan damai, PBB dan Mahkamah Internasional. Terus yang kedua, diadopsinya piagam PBB yang memunculkan anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang itu telah diharamkan dalam praktik hubungan internasional. Yang ketiga, sengketa batas negara muncul ketika suatu mengklaim daerah berdekatan dengan negara lain. Oke, 4 jenis sengketa batas negara. Ada 4. Ada sengketa posisi, ya, pertama. Kedua ada sengketa teritorial, ketiga sengketa sumber daya, keempat sengketa budaya. Nah, yang posisi itu seperti apa ya? Posisi itu disengketakan oleh satu kelompok atau lebih. Posisinya seperti apa wilayahnya. Kalau teritorial itu sama dengan mengklaim wilayah yang di wilayah negara itu, ya, tapi dengan batasan wilayahnya seperti apa, atau ketika batasnya dipersengketakan. Ketiga, sengketa sumber daya. Sumber daya itu sangat lazim ya akhir-akhir ini, seperti sengketa blok Ambalat ya. Ini dari zamannya zamannya Pak Karno sampai sekarang ya. Kalau sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia itu masih masih rentan, maksudnya masih masalah sengketa itu masih sampai sekarang tuh masih belum selesai. Terus sengketa budaya. Kalau budaya itu terjadi ketika kelompok itu berbeda secara budaya. Jadi memisahkan diri dari kelompok lain di wilayah mereka. Nah, contoh seperti tembok besar Cina ya. Ini salah satu cara yang dilakukan di masa lalu untuk membuat batas negara. Makanya kalau orang berwisata ke sana, kalau nggak tahu sejarahnya kenapa kok bisa sampai ada tembok besar Cina, ini sebagai contoh ya untuk sengketa internasional perbatasan gitu. Oke, terus cara menyelesaikannya ada metode diplomatik, ada legal. Nah, diplomatik itu ada negosiasi, mediasi, inquiry, konsiliasi. Kalau legal berarti arbitrase, Mahkamah Internasional, pengadilan lainnya. Yang keempat, penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya itu ada organisasi regional NATO, Uni Eropa, ASEAN, dan Liga Arab. Kalau PBB itu tujuan mempertahankan perdamaian dan keamanan nasional. Gitu. Institusinya itu dia itu menyelesaikan pertikaian, misalnya Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau Sekretaris Jenderal. Itu seperti itu. Nah, ini yang tugas minggu ini. Carilah berita berupa artikel surat kabar tentang sengketa
blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Dari data yang kamu peroleh, tentukanlah pihak mana yang lebih berhak atas blok tersebut secara faktual dan yuridis. Jadi, tugasnya hari ini, kamu cari surat kabar atau cari browsing atau Google atau istilahnya koran ataupun istilahnya majalah yang berkaitan dengan sengketa blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi dari data yang diperoleh yang kamu dapat, misal yang pertama sudah kamu baca dulu, pertama kamu baca, dan yang kedua kamu cari data yang benar-benar kaitannya sama ambalat Indonesia dan Malaysia itu seperti apa. Nah nanti kamu tulis pihak mana yang lebih berhak, cari. Nah blok tersebut secara faktual dan yuridis, cari faktual itu secara apa. Faktual itu secara apa dan yuridis itu apa, nanti ada gitu ya. Yuridis itu berarti secara hukum itu seperti apa, faktualnya itu seperti apa gitu ya, versi kamu gitu ya. Untuk hari ini itu tugasnya untuk ini itu aja sih tugasnya yang hari ini sebenarnya gitu. Nanti untuk yang ini yang clipping nanti untuk minggu depan gitu. Kalau minggu depan masih kita ini nanti kalau ada waktu ya nanti clippingnya buat minggu depan gitu ya. Oke, kurang lebihnya ini aja sih materinya sampai istilahnya slide 18 sampai tugas artikel ataupun artikel surat kabar atau apa gitu ya, seperti itu gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ibu suaranya nggak bisa begitu maksimal karena benar-benar dari tenggorokan sampai dari hidung tuh tiba-tiba dari kemarin tuh belum maksimal, belum sembuh total. Jadi tetap semangat ya, tetap jaga prokes, istilahnya semangat walaupun ibu tidak bisa memberikan semangat langsung dengan kalian dengan di sekolah maupun di ini. Intinya tetap semangat walaupun hari ini online. Oke, gitu ya. Oke, untuk hari ini terima kasih sudah menyimak pembelajaran PPKN bersama saya. Nanti tugas yang sudah saya sampaikan di PPT tadi insya Allah semoga paham ya, karena hanya mencari artikel di surat kabar maupun browsing maupun kamu cari Google web atau searching di di Mozilla atau Google, intinya sama, yaitu cari artikel yang berkaitan dengan blok ambalat Malaysia dengan Indonesia. Nah kamu cari di situ yang istilahnya menurut kamu secara faktual dan yuridis itu seperti apa. Nanti kamu deskripsikan, nanti langsung kamu kumpul. Intinya hari ini kamu buat, boleh kamu ketik, boleh kamu tulis tangan. Nah kalau ketik berarti kamu tulis dulu beritanya itu seperti apa, langsung bawahnya itu kamu deskripsikan tugasnya. Menurut saya yang bagian ini masalah blok ambalat Malaysia dan Indonesia, misalnya judulnya sengketa antara Malaysia dan ini kan ada berbagai macam ya, entah itu antara batas negara ataupun batas pulau, biasanya seperti itu. Nanti kamu cari gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya tugas nanti dikumpulin ke classroom, kalau ada kendala langsung WA saya aja gitu ya. Oke, kita baca doa dulu sebelum saya tutup. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata ataupun memang hari ini memang tidak maksimal dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.